Halo guys, balik lagi sama Sharon di channel YouTube-nya AutoFam TV. Kali ini Sharon mau nge-review Honda Civic Type R yang 2018 nih. Penasaran reviewnya kayak gimana? Ikutin terus channel YouTube-nya AutoFam TV ya. Come on. I don't need to tell you that it's over. And I know if I come any closer, I don't need to tell you that it's over. And I know if I come any closer, this is gonna be too much for us to bear. I don't need to tell you that it's over. You can probably see it in the way I stare. And I know if I come any closer, this is gonna be too much for us to bear. I don't need to tell you that it's over. You can probably see it in the way I stare. And I know if I come any closer, this is gonna be too much for us to bear. So guys, sebelum kita bahas Civic Type R ini yang generasi ke-10, Sharon pengen kasih tauin kalian sedikit ya, kurang lebihnya mengenai sejarahnya Honda Civic ini nih. Honda Civic sendiri itu, dia itu mengawali penjualan tuh dari tahun 1972 nih. Dari tahun 1972 itu generasi pertamanya, sampai sekarang ke 2020 itu dia udah ada sampai generasi ke-10 nih. Nah, awal mulanya si Type R ini, dia itu muncul di tahun 1997. Itu biasa kita kenal dengan Civic Genio nih. Dia itu kayak MK1, MK2, MK3, MK4, sampai ini MK5-nya. Nah, kalau misalnya yang Civic ini kan dia mesinnya tuh udah turbocharge apa segala macem. Dan itu tuh baru ditambahin itu di Civic yang Type R yang di generasi keempatnya. Oke, gimana serunya review Type R sekarang? Ikutin terus ya, come on. Nah guys, kita bahas eksterior depannya si Honda Civic ini dulu nih. Honda Civic Type R ini, untuk eksterior depannya sendiri, kalau misalnya kalian bilang mirip sama Civic hatchback apa segala macam, ya emang iya, karena dia berbasisnya Civic hatchback. Nah, untuk headlampnya sendiri nih, untuk headlampnya ini dia udah pakai reflektor LED ya, dia udah LED semua nih. Kalian bisa lihat, dia udah LED. Nah, untuk fog lampnya juga dia sudah LED. Nah, grillnya itu dia pakai hitam gloss gitu ya, warnanya hitam glossy. Nggak lupa sama logo Honda merahnya yang menunjukkan kalau dia itu versi tertingginya. Dan ini ada chrome Type R-nya, kalian bisa lihat. Nah, untuk bagian depannya sendiri nih, dia itu ada tambahan nih di Type R ini. Tambahannya itu nih, di bagian bawahnya dia ada filter nih. Filternya ini dia berbahan serat karbon gitu, terus nggak lupa sama aksen garis list warna merahnya ya. Udah gitu, nih di sini itu dia yang kayak berbentuk-bentuk waffle gitu. Di bagian kiri sana itu dia tuh nggak bolong, ada yang nggak bolong, tapi di bagian kanannya ini atasnya nih nggak bolong, tapi sininya bolong nih buat saluran udaranya gitu. Ini juga saluran udaranya. Oke. Dia kalau misalnya kalian bilang bentuknya sporty banget, ya nggak usah diraguin ya, karena yang di tahun 2018 ini bener-bener agresif banget, dan dia udah dirancang, didesain seagresif dan sporty mungkin deh. Untuk bagian kap mesinnya juga, ini ada air intake-nya. Kalau misalnya bilang ini air scoop, bukan ya, ini air intake. Dia itu buat kayak saluran udaranya, atau bisa dibilang juga kayak pendinginnya untuk mesinnya gitu. Nih, kalian bisa lihat dia agak mencorong ke dalam, panas. Nah, di kap mesinnya juga dia ada garis dua gini.
menambah kesan agresifnya si Honda Civic Type R ini ya. Oke, kita lanjut ke bagian sampingnya yuk. Lanjut ke bagian sampingnya nih. Untuk bagian sampingnya emang bener-bener nggak usah diraguin lagi ya. Kesan sportinya, agresifnya tuh dia emang bener-bener dapet banget Honda Civic ini. Terus bagian depannya ini fendernya dia ada fender samping kiri kanan, dia ada lampu, biasa orang bilang corner atau lampu sennya ya di bagian kiri kanannya. Kita lanjut ke velgnya dulu nih. Velgnya ini dia pakai alloy 20 ya. Alloy 20, udah gitu remnya dia ini FWD dan dia rem depannya itu dia pakai Brembo nih. Terus di velgnya juga dia nggak lupa pakai aksen list merahnya nih. Gila kan. Untuk bannya sendiri dia pakai Continental. Dia masih ban bawaan dari Hondanya sendiri. Continental dia yang sport kontak ya, sport kontak 6. Nah, untuk ukurannya dia 245/30 ya, ZR 20 90Y. Ini 30 nih bannya tipis banget. Kalau misalnya kalian punya mobil Civic Type R tapi jalanan rumah kalian agak-agak berantakan, kalian bisa ganti yang ke 20 jadi agak lebih tebal gitu. Nah, udah bahas velgnya nih, kita lanjut ke bagian sampingnya nih. Di bagian sampingnya, di depan sini di fendernya, kiri kanan dia ada saluran udaranya nih. Nah, saluran udara ini kalau kalian lihat dari samping, dia tuh kayak nambah cekung si fendernya ini. Jadi kayak melambai gitu, cekung. Oke. Nah, fungsinya dia ini untuk ngasih udara atau buat ngedinginin si rem depannya ini. Jadi nggak begitu panas atau apa gitu. Nah, untuk spionnya juga, spionnya dia udah elektrik, terus lampunya juga dia LED ya. Nah, yang kerennya lagi di Type R, di Civic Type R ini, dia di spion kirinya dia ada kamera. Nanti kita lihat di bagian dalamnya. Dan kameranya ini dia nyambung ke multimedianya di dalam. Oke? Nah, sampingnya lagi nih, di bagian bawahnya dia ada side skirt. Side skirt atau apa gitu, sekarang susah yang nyebutinnya ya, side skirt. Nah, dia juga karbon dan nggak lupa sama aksen merahnya ya. Kenapa dipakein aksen merah sih? Karena kan merah, hitam itu warna buat kayak sportinya gitu. Warna yang bener-bener nunjukin kesan sportinya. Nah, untuk bagian Windows-nya atau jendelanya, di sini dia pakai hitam gloss ya, enggak doff gitu, hitam gloss. Oke. Untuk handle pintunya dia sendiri, dia warnanya sama kayak cat bodinya. Terus dia juga bisa pencet di sini nih kalau mau ngunci mobilnya dan bisa langsung buka. Oke. Dia udah otomatis gitu kuncinya. Nah, untuk bagian belakangnya, velg dan bannya sama, ukurannya juga sama. Oke. Kita lanjut ke bagian kap mesinnya aja yuk, come on. So guys, lanjut ke bagian mesinnya nih. Untuk bagian mesinnya sendiri, dia di kap mesinnya dia nggak ada peredamnya. Oke, dia kopongan, bolong gitu aja. Dan mesinnya Civic Type R ini dia berkode K20C01 ya. K20C01, udah gitu dia tuh menghasilkan tenaga maksimum hingga 305 dk gitu. Terus di 6.500 rpm ya, dan torsinya itu sekitar 400 Nm di sekitar 2.500 rpm sampai 4.000 rpm tuh. Dan ini mesinnya 2000 cc. Nah, nggak lupa nih kita bahas, kalian bisa lihat di sini dia ada tambahan ini. So guys, kalau misalnya kalian nggak tahu ini apa, ini tuh HKS SSQV nih. Nah, dia itu tuh kayak buat menahan bos tingginya. Jadi mobil ini tuh termasuk yang RPM-nya lumayan tinggi juga, karena kan dia kayak didesain buat mobil balap gitu kan. Terus dia tuh bisa menahan bos di atas 2 bar gitu. Udah gitu dia menghasilkan kayak suaranya itu lebih unik deh. Kayak misalnya kalian tuh
si Civic ini mau ngeluarin suara anginnya atau mau ngeluarin anginnya, jadi dia keluar suaranya kayak unik ya. Kita lanjut ke bagian belakangnya nih guys. Untuk bagian belakangnya, pertama Sharon mau bahas atasnya dulu nih. Untuk atasnya nih dia ada antena shark fin-nya ya. Antena hiu biasanya disebutnya. Terus dia ada fourth generation-nya nih ya. Kayak apa ya? Orang biasa sebutnya kayak sirip gitu. Terus ada hitam kecil di tengah-tengahnya itu buat air wipernya. Nih kalian bisa lihat di situ wipernya tuh. Wipernya lumayan ya, kecil gitu di sini. Ya ini kalian bisa lihat wipernya. Dia dibikinnya kecil gitu. Nah untuk spoilernya tipis tapi bagian sininya tebal gitu ya, tapi spoiler yang hitamnya ini tipis. Dan sebenarnya spoilernya ini yang bikin unik dan kayak bikin apa ya, memancing mata kita buat ngelihat gitu. Bener-bener kayak bagian belakangnya tuh didesain racing banget ya. Di bagian bawah spoilernya dia ada high mount stop lamp. Ini juga dia sudah LED. Kalian bisa lihat lampunya LED. Nggak lupa juga emblem Honda-nya yang versi Type R dengan warna merahnya. Terus emblem Civic sama emblem Type R-nya nih. Pokoknya emblem Type R itu selalu warna merah. Menunjukkan kesan agresifnya, sportinya dia banget. Nah, untuk stop lampnya ini dia di lampu senjanya ya. Lampu senjanya ini dia udah LED. Tapi untuk lampu sen apa segala macam dia masih halogen. Dan dia juga diffusernya besar gitu ya nih. Dan di sini juga ada reflektornya. Ada 2 kiri kanan reflektornya. Terus juga ada sensornya nih. Sensornya juga dia kiri kanan ya. Udah gitu hitamnya itu dia dihiasin hitam glossy gini. Udah gitu bawahnya lagi ini splitternya masih karbon dengan aksen garis merah. Nggak lupa nih ada rear kameranya di sini. Oke, sebelum bahas bagasinya, Sharon pengen kasih tauin kalian dulu untuk knalpotnya nih. Knalpotnya ini dia udah gantian. Sekarang knalpotnya ini dia pakai Remus, dan Remus ini kisaran harganya itu sekitar 60 jutaan nih. 60 jutaan, dan knalpot ini dia ada 3. Ya, sebenarnya yang tengah ini kalau misalnya dinyalain dia tuh nggak begitu bukan nggak begitu ya, dia itu ketutup dalamnya, karena kalau di bagian dalamnya itu dia ada tutupnya gitu loh, tutup buka, dia bisa diatur sendiri sama kita. Jadi yang selalu nyala itu yang kiri sama kanan, yang tengahnya enggak, yang tengah itu diatur sama kita. Nah, Remus itu dia bisa pakai Bluetooth ini ada hitungan Bluetoothnya, atau kalian bisa pakai di aplikasi. Kalian bisa langsung download di App Store-nya. Nah, Sharon tunjukin App Store-nya ya. Nah, App Store-nya itu dia bisa kayak gini. Nah, ini kalau misalnya kalian mau ituin yang penutupnya di bagian dalamnya. Nah, ini buat sound. Kalau yang ini untuk sound RPM-nya. Jadi ada 0%, 30%, 70%, sama 100%. Tergantung kalian mau pakainya suaranya tuh mau sekeras apa gitu. Nah, kalau yang di Bluetooth-nya ini, kalau kalian nggak mau pakai yang aplikasi, yang di Bluetooth-nya ini, jadi dia ada warnanya. Warnanya itu kalau putih itu 0%, jadi kayak ada warna putih, merah, hijau, sama biru deh kalau nggak salah. Ntar Sharon unjukin brosurnya aja, oke? Kita bahas bagasinya sekarang yuk. Kita udah lanjut ke bagian bagasinya nih. Kita bahas bagian bagasinya, tapi sebelumnya ini ada knalpot, ada kardus knalpot Remusnya, sound controlnya. Dan ini kan yang buat Bluetoothnya itu Sharon tadi udah kasih tauin kan. Nah, kalau warnanya itu kalian bisa cek di sini, dia ada warnanya kayak putih, hijau,
kuning, merah, sama biru. Jadi dia tuh ada 0%, 20%, 50, 100. Oke. Ntar kalian bisa belajar dari sini. Kalau misalnya kalian minat dengan mobil ini juga lengkap ya. Dan ini ada dongkraknya, kunci-kuncinya. Ini kunci-kuncinya sih. Dongkraknya dia ada di sebentar. Dongkraknya ada di bagian bawah. Untuk ban serepnya dia juga belum belum pernah pakai ya. Oke, ban serepnya itu dia pakai ring 18 nih, ring 18. Kita tutup dulu. Untuk luasnya sendiri bagasi ini sama ya kayak Civic hatchback atau Civic Turbo. Luasnya dia sama. Terus di bagian kiri nih dia ada power outlet nih. Power outlet 12 volt ya, yang biasa. Kalian bisa lihat power outlet 12 volt. Oke, di bagian kanannya dia ada lampu. Jadi kalau misalnya kalian lagi buka bagasi malam-malam masih bisa kelihatan juga. Oke, kita lanjut di sini nih. Ini ada tutupannya nih. Kalau misalnya kalian mau pakai ini buat nutup bisa. Terus kalian cantelin di sini. Nah, kalau kalian nggak mau cantelin juga, kalian bisa buka. Ribet ya. Nih, kalian bisa buka. Dan ini juga kalian bisa buka kalau nggak mau pakai ini. Kalau misalnya kalian mau pakai kayak buat pakai bawa barang-barang yang tinggi-tinggi kayak koper kan nggak mungkin koper sekecil ini ya kan. Bisa sih kalau misalnya kalian pakai kopernya kecil, bawa koper kecil gitu. Nah, kalau misalnya kurang luas lagi, kalian mau bawa barang lebih banyak lagi, bisa. Kalian tinggal tutup ininya nih, bangkunya. Nah, itu luas banget loh. Bangkunya ini, bangku belakangnya, penumpangnya dia 60/40. Jadi, dia luas bagasinya bisa ke dalam banget kalau misalnya kalian butuhin ya. Oke, kita lanjut bahas interior dalamnya aja yuk. Come on. So guys, kita lanjut bahas untuk interior dalamnya nih. Untuk interior dalamnya sendiri, wah, dia sih nggak usah diraguin lagi ya. Bener-bener kayak kesannya tuh sporty banget juga. Apalagi nuansa warna merah sama hitamnya tuh menambah kesan agresifnya si Honda Civic Type R ini. Keren sih list merahnya ini nih. Kalian bisa lihat di dashboardnya. Terus di sini juga nggak lupa dia ada kayak karbonnya itu. Lanjut ke bagian setirnya nih guys. Untuk bagian setirnya, dia didesainnya emang udah sporty banget. Terus di kirinya ini dia ada MID ya, MID. Terus ada untuk telepon, sama di sini nih ada tombol telepon sama speaknya gitu. Terus di sini ada tombol buat naikin volume atau kecilin. Gak lupa di sininya dia dikasih aksen titanium ya, bukan titanium platinum gitu. Sama warna merahnya ini dia nggak lepas sama warna merah sih, bener-bener ya si Type R ini. Dan ada jahitan-jahitan khas Hondanya, nggak lupa. Untuk setirnya ini masih mulus banget ya, 2018. Dan setirnya masih bagus banget. Biasa kan pemakaian ya ada yang kayak setirnya lecet-lecet apa segala macam gitu. Oke, untuk bagian belakangnya di sini ada buat air wiper gitu ya, untuk wipernya. Nah, di bagian kanannya ini dia ada lampu untuk pengaturan lampunya. Terserah kalian nih mau pakai lampu auto, kabut, atau mau dimatiin. Tergantung kalian pakainya di mana. Nah, untuk tadi Sharon bahas di bagian kirinya itu dia ada kamera ya kan. Nah, kameranya ini kalian bisa pencet di sini nih. Nanti kita lihat pas nge-shoot ke sana ya. Oke. Ini di sini ada kameranya. Ada tombol buat ituin kamera yang di spion kiri. Untuk speedometernya sendiri, speedometernya ini dia udah digital ya. Udah beda banget sama yang Civic Turbo. Nah, di bagian kirinya ini ada temperatur mesin. Nah, ini RPM-nya. Sebelah kanannya dia bensin ya. Jadi kalian bisa lihat bensinnya sisa berapa. Nah, ini ada buat ngatur tripnya nih, trip A, trip B. Jadi tuas panjang ini.
Nah, kita lihat nih modenya. Kan dia itu ada kelebihannya tuh, dia dikasih 3 mode, R plus, comfort, sama sport. Nih kita lihat, kalau speedometernya comfort tuh dia warnanya kayak merah, putih, hitam gitu. Nah kalau ini sport nih, sportnya tuh ganti jadi merah putih, ininya garisnya itu kayak tuasnya, analognya tuh warna kuning. Nah ini kalau R plus tuh jadi merah semua tuh. Kalian bisa lihat bedainnya ya, ini R plus, sport, sama ini comfort. Oke. Lanjut ke multimedianya nih. Untuk multimedianya sendiri dia udah touchscreen ya. Dan dia ada kayak navigationnya. Nih kalian bisa lihat navigationnya, dia udah keren banget loh. Oke. Nah, udah gitu dia ada audio, terus smartphone connect, dia ada bluetooth sama wifi-nya sih. Terus kamera, ini kameranya nih. Oke, kalau misalnya kalian mau lihat rear kameranya juga bisa. Oke, kita lihat rear kameranya yuk. Jadi transmisinya itu kalian ke kananin paling bawah nih. Dia ada 6 transmisi ya. Oke, dia kameranya ada 3. Ini bagian belakang. Nih. Tuh, dia ada 3 posisi ya kameranya, jadinya di bagian belakang. Ada 3 posisi di bagian belakangnya. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat dari lens watch-nya itu yang ada di spionnya, ini kalian pencet ini nih. Oh, jadi kalau misalnya kalian mau lihat di bagian kiri ada motor atau enggak, kalian mau nyelip-nyelip atau mau belok kiri, takut-takut ada motor nih, kalian bisa lihat langsung di sini. Oke. Lanjut ke bagian bawahnya lagi. Untuk bagian bawahnya multimedia, dia ada pengaturan AC, AC-nya juga sudah digital. Oke. Di bagian bawahnya digital, di bagian bawah AC-nya, tombol-tombol AC di sini ada bolongan ya. Jadi ini kayak bolong gitu nih. Kalian bisa lihat tuh tangan Sharon tuh, jari Sharon bolong gini. Fungsinya buat apa sih? Kayaknya buat kabel. Jadi di bawah sini ada power outlet ya. Kalian bisa lihat tuh. Oke, sini ada power outlet. Di sini juga ada colok USB. Oke, ada power outlet sama colok USB. Jadi kalau misalnya kalian kabelnya colok sini, kalian bisa langsung sambungin kabelnya ke sini biar nggak berantakan gitu. Tuh, fungsinya mungkin ya. Dan di sini mungkin kalian bisa taruh kayak flash atau apa, atau recehan kalian. Di sini transmisinya. Oke, kalau misalnya kalian mau mengatur modenya juga di sini nih. Kalian tinggal atas bawahin. Gak lupa di sini kodenya nih, Type R Civic R14665, dia yang dibuat yang ke 14.665 nih guys. Ini ada rem tangannya, brake hold-nya di sini. Oke. Di tengahnya dia ada cup holder, ini lucu. Nih, ini ada cup holder, tapi ini buat asbak rokok ya. Usahain ya guys, jangan ngerokok di dalam mobil karena bikin mobil bau banget dan itu bener-bener jelek, nggak patut ditiru. Oke, di sini ada armrestnya. Armrestnya ini masih gila kan, masih plastikan. Oke, kalian bisa naruh barang-barang di sini kayak casan kalian atau apa segala macem. Lanjut ke dashboardnya. Come on. Sekarang kita bahas dashboardnya nih guys. Untuk dashboardnya sendiri, dia pakai bahan kayak soft touch gitu. Udah gitu nggak lupa ya, sebelah kiri, kanan, sama tengahnya ada ventilasi AC. Dan tengahnya ini ventilasi AC-nya, lampu hazardnya ada di sini ya. Oke, nggak lupa sama aksen-aksen list warna merahnya. Terus ini ada hitam duff gitu. Nih, hitam duff. Di bagian kirinya ada karbon sama list merah yang menambah kesan sportinya dia. Terus ini bukan bahan soft touch nih, dia kayak hard gitu dengan jahitan Honda nih. Oke. Di bagian bawahnya dia ada tempat penyimpanan, ada buku-buku servis apa segala macam. Jadi ini buku-bukunya lengkap ya. Oke, sini ada SRS airbag di bagian kiri. Jadi airbagnya di penumpang kiri ada di bagian sini, sama di atas sini nih. Di sini juga ada airbagnya. Tapi kalau ini SRS, kalau
Kalau yang ini side curtains airbag gitu. Oke, di bagian atasnya ada lampu. Lampu warnanya masih kuning ya. Oke. Dan untuk sininya, atasnya juga dia ada kaca sama lampunya juga. Oke. Nggak lupa di bagian pengemudinya juga airbagnya dia ada di setirnya ya. Tadi saya lupa kasih tauin, ada di setirnya. Dan di sini juga ada airbagnya lagi. Oh iya, dia ada ini ya, kisi-kisi di bagian atas sininya. Ada kisi-kisi kiri kanan. Udah gitu ada tweeter. Oke. Sekarang kita bahas door trimnya sama joknya yuk. Come on. Lanjut ke bagian door trimnya nih. Kalian bisa lihat untuk bagian door trimnya, atasnya sini dia dibilang soft juga nggak begitu soft, dibilang hard juga dia masih bisa agak dipencet gitu ya bahannya. Terus nggak lupa ada karbonnya, karbon sama list merahnya. Dan untuk di itunya, bahan kainnya ini, kain halusnya dia ada jahitan merahnya nih. Oke. Kayaknya cuma yang di door trim depan aja yang ada jahitan merah, door trim belakang dia nggak ada jahitan merahnya. Seperti biasa, unlock unlock sama automatic windows-nya. Oke, di sini juga ada buat naruh cup holder kalian, buat naruh minuman. Oke, kita lanjut bahas joknya sini. Untuk joknya sendiri kalian bisa lihat dia ini bahannya kayak kain halus gitu, terus nggak lupa sama bordiran type R-nya ya nih, type R. Ini ada logo type R, ada titanium platinum gitu di sini. Terus jahitan khas Honda-nya nggak lupa. Ya bahannya sih pakai bahan halus gitu ya, kain halus gitu. Jadi kayak ada kalau misalnya pakai kulit buat mobil yang didesain balapan tapi pakai jok kulit kayaknya nggak enak ya, takutnya licin atau apa segala macam. Ini sih bener-bener ya menjaga keseimbangan kalian aja lah. Terus di sini juga ada skatnya gitu nih, keren kan? Bahannya juga lumayan halus dan empuk ya. Udah gitu dia masih manual nih, dia untuk itunya masih manual untuk naik turunnya. Ini untuk senderannya dia masih manual. Tinggal tarik aja ya. Nah untuk maju mundurin juga dia masih manual, masih sliding. Kalian bisa sini. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya yuk. Come on. Guys, lanjut ke bagian belakangnya nih, penumpangnya si Civic Type R ini. Untuk duduk di belakangnya, buat Sharon yang tingginya 150, handrestnya sih nggak begitu enak ya, karena dia kayak ngganjel gitu. Tapi mungkin kalau misalnya buat kalian yang tingginya sekitar 160, 163 gitu, lumayan enak karena mungkin lebih nyambung ya, kepalanya lebih kena. Tapi kalau misalnya kalian ketinggian juga sekitar 170 nggak enak juga gitu, karena kepala kalian nggak sampai, jadi kayak ganjel gitu. Jadi joknya itu dia tuh kayak udah flat gini aja, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dimaju mundurin. Bahannya juga dia kain gitu ya, kain halus. Nggak lupa sama jahitan-jahitan merahnya yang menambah kesan sportinya dia. Untuk joknya sendiri dia nggak ada armrest, oke, nggak ada armrestnya joknya. Jadi buat duduk bertiga juga nggak bisa sih, karena dia agak ngejendol gitu di sini, nggak enak. Udah gitu kan di tengahnya sini, di bagian kakinya dia ada yang menonjol juga. Oke, kalau misalnya kalian lihat handrestnya tuh kayak apa ya? Kayak Brio, kayak handrestnya Brio, jadi cuma mencaplok gitu doang, kecil, nggak bisa diatur juga. Kan nggak bisa, jadi dia flat gitu aja. Oke. Jadi penumpang di Civic Type R ini kalian disuguhin ngelihat joknya, jok bagian depannya yang keren banget sih. Kalian bisa lihat
Joknya keren banget kalau dilihat dari belakang juga. Terus di sini ada aksen karbonnya tuh, nggak lupa ya, karbonnya. Keren sih dia, sumpah gila keren. Nah, ada ventilasi AC-nya juga, jadi kalian bisa tutup buka terserah kalian. Di atasnya juga ada lampu, nih lampunya nih. Oke, lampunya masih warna kuning. Untuk door trim belakangnya dia ada tweeter juga, dan juga ada speaker. Oke, ada speaker, kalian bisa naruh botol minuman juga. Di sini bahannya hard ya. Ini full kain, tapi kainnya nggak halus gitu juga kayak yang di depan. Oke, ada twitternya, pegangan, terus di sini ada kayak buat gantungan gitu, kalian menggantung apa terserah deh. Untuk sabuk pengamannya juga dia warnanya merah ya, menambah kesan sportinya di bagian dalam untuk Civic Type R ini. Oke, kita lanjut bahas kuncinya yuk, ke depan yuk. Come on. Nah guys, terakhir nih untuk kuncinya. Kuncinya itu dia nggak lupa ya sama logo Honda yang warna merahnya nih, menunjukkan versi Type R. Udah gitu kuncinya dia ada dua, buat buka sama tutupnya aja. Beda sama yang versi Civic Turbonya, karena kalau versi Civic Turbo dia itu bisa manasin mobil. Jadi di bawahnya dia ada kecil, kotak kecil dua gitu buat manasin mobilnya dari jauh. Oke, sekian review dari Sharon, kurang lebihnya Sharon mohon maaf. Jadi kalau misalnya ada salah-salah kata, maafin ya. Untuk Civic Type R ini yang lagi ready di AutoFam, dia 2018. Harganya kita buka sekitar 870 juta. Pajaknya dia juga 14 jutaan. Untuk kondisi mobil overall masih bagus banget. Kalian bisa langsung kepoin atau bisa langsung lihat di AutoFam Cibubur atau di AutoFam Mangga 2 ya. Dan kita ada dua nih Civic Type R di AutoFam. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat langsung datang aja dan bandingin. Untuk apa ya? Untuk harga kredit apa segala macam kalian bisa langsung info, bisa langsung telepon Sharon di nomor di bawah ini. Dan jangan lupa follow Instagram Sharon di Sharon_AutoFam sama follow Instagramnya AutoFam. Nanti di deskripsi ada semua. Apalagi ya yang kurang? Oh iya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube channelnya AutoFam TV. Terima kasih udah nonton terus AutoFam TV ini. Thank you guys.